يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu bermanfaat untuk kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Sabilul Iddikar. Wa min a'zami ma yuhda ilal mauta barakatan wa akthar naf'an qiraatul Qur'an al-azim wa ihda'u thawabihi ilaihim. Dan yang paling agung untuk dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, hal yang paling atau yang termasuk paling agung, paling gana berkahnya, wa aktsari naf'an, dan paling banyak manfaatnya untuk dihadiahkan kepada orang yang sudah wafat, qiraatul Qur'anil azim, bacaan Al-Quran. Wa ihda'u thawabihi ilaihim, dan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran bagi mereka yang meninggal. Waqad atbaqa 'alal 'amali bidzalikal muslimun fil a'sar wal amsar wa qala bihi al jamaahiru minal ulama wa salihin salafan wa khalafan. Sungguh mahadiahi bacaan Quran kepada orang yang meninggal itu umat Islam mayoritas menggawinya di kota-kota, di negeri-negeri, dan di wilayah-wilayah yang di sana sini. Bahkan Jarsidin, jumhur ulama dan kaum salihin, baik yang terdahulu ataupun yang generasi baru, mereka itu membulihakan dan menyarankan, yaitu mahadiahi bacaan Quran pada orang yang meninggal. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kaum Tuha, gawian kita yaitu mahadiahi bacaan Quran pada orang yang sudah wafat. Ini memang mulai bahari dicontohkan ulama. Dan kalau disurvei umat Islam di dunia seberataan, mana yang menggawi ini dan mana yang kada, mayoritas banyak yang menggawinya daripada yang kada menggawi. Mahadiahi bacaan Quran pada orang meninggal. Memang ada segelintir mereka yang bersikeras bahwasanya bacaan Quran kada sampai pada orang dikubur.
Nah, ini jangan diasi, jangan diumpati. Kenapa? Menyelisihi jumhur ulama mulai bahari yang mana merekalah menganjurkan menghadiahi bacaan Quran pada orang yang sudah meninggal. Dan itu sampai pada yang dikubur. Waruyat fihi ahaditsu ghaira annaha dha'ifah. Dalam hal menghadiahi orang meninggal tadi dengan bacaan Quran, ujar Imam Haddad, ada riwayat-riwayat hadis yang berkaitan dengan itu. Walaupun secara sanad itu lemah, dhaif. Tapi dalam pemahaman ulama, tidak semua hadis dhaif kemudian kadang-kadang dipakai. Boleh memakai hadis lemah, tapi di dalam fadhailul a'mal, amal-amal yang sifatnya bukan pokok, bukan fardu, bukan wajib. Nah, itu pahami itu. Dan pian pun harus mengerti apa gerang hadis dhaif, hadis lemah itu. Kita ahlu sunnah wal jamaah menyikapi hadis lemah itu boleh dipakai. Tapi dengan beberapa syarat, jangan lamah benar. Dan dipakai dalam fadhailul a'mal. Serta ketika menggawi, jangan sampai mengatakan ini sampai derajat sahih. Padahal sanadnya dhaif atau lemah. Apa gerang hadis dhaif itu? Ulun beri gambaran supaya pian kada nyanyuk. Kenapa jadi harus diberi gambaran? Karena banyak orang salah paham. Ketika mendengar hadis dhaif, buang, jangan dipakai. Kada boleh. Padahal kada kayak itu ulama bahari itu. Ulun nih bepandir di sini. Ujar ulun, tanah dijual per meter di daerah Loyang Indah 500.000 rupiah. Nah, ulun bepandir kayak itu. Tanah di Loyang Indah per meternya tuh 500.000 rupiah. Pian mendengar pandiran ulun. Pian yang mendengar langsung mengisahkan pandiran ulun tadi kepada orang yang kada mendengar langsung. Ujar pian mengisahkan, ujar Habib Hasan, tanah di Loyang Indah per meter 500.000 rupiah. Orang yang ketiga tadi mengisahkan pulang pada orang keempat, nang sama-sama kada mendengar langsung dari ulun. Ujar Fulan bin Fulan nang mendengar dari Habib Hasan langsung, tanah di Loyang Indah per meter 500.000 rupiah. Dikisahkan pulang pada orang kelima. Info yang sama. Orang yang kelima ini, kalau hendak tahu bujur kadanya ucapan ulun kayak apa caranya? Anggap ulunnya kadada lagi. Nah, kayak zaman kita kan kadada lagi Rasul di alam nyata. Kayak hendak memastikan. Kayak apa hendak tahu kejujuran informasi tadi bahwa bujur kawa diikuti? Satu-satunya cara meneliti kayak apa personal orang yang menyampaikan kabar. Kan antar orang kelima sampai pada ulun itu ada berapa orang? Anggap 4 orang infonya tadi. Orang kelima nih hendak memakai pandiran ulun atau kada, apakah bujur ulun bocap demikian, hendak konfirmasi ulun meninggal, anggap. Kayak apa caranya mengetahui info itu bujur dan akurat memang dari ulun, yang diteliti personalnya, rawinya, bahasa ilmu hadis yang menyampaikan berita. Siapa yang menyampaikan berita kayaknya? Orang keempat. Pelajari kayak apa orangnya. Pernah kada berdusta dalam bersosial lawan orang lain. Menjaga kehormatan diri kadainya. Bagaimana sholatnya, ibadahnya, ketakwaannya. Amun dalam ilmu hadis yang menyampaikan berita ketahuan sekali aja bahasa lawar handap di tengah jalan, kada kau dipakai lagi pandirannya. Kada kau dipakai lagi berita yang disampaikannya. Ketahuan besalawar handap sekali di jalanan.
kada kau dipakai, dan karena inya tadi majruh dalam ilmu hadis, ada luka di dalam personalnya, luka tadi aib, inya suah kada menjaga meru'ah besalawar handap, otomatis berita yang disampaikan orang keempat jadilah dhaif. Walaupun orang keempat tadi bujur kada berdusta ketika menyampaikan berita pemandiran ulun, tapi karena personal inya kada bisa menjaga jati dirinya sebagai orang nang tikoh kawa diingkuti pandiran, dhaif jatuh impo dari inya. Walaupun hakikatnya inya kada berdusta, anggap tetap sudut pandang ilmu hadis lemah. Nah, kayak itu juga ilmu hadis itu. Kada semua hadis yang lemah kemudian itu dusta pandiran Nabi. Bisa jadi bujur pandiran Nabi. Hanya saja orang yang menyampaikan tadi anggaplah inya mungkin begayaan lawan binian di tengah orang banyak, jatuh dah. Kada kau dipakai pandirannya. Bepandiran begayaan lawan wanita bukan mahram, klikik-klikik pinggir jalan. Hihihi. Jatuh info darinya, apapun info dari muntungnya lemah jadinya. Itu hanya orang keempat. Teliti lagi orang ketiga, kayak apa personalnya. Tanyakan orang sekitarnya, bagaimana orang ini dalam bermuamalah, bersosial. Bagaimana orang ini dalam kehidupan kesehariannya. Pemuntungannya kayak apa, bungul tambuk kada kayak gitu. Kalau pemuntungannya rigat, kada kau dipakai info darinya. Walau sebenarnya infonya bujur dari ulun. Nah, itu gambaran kecil hadis itu dikatakan lemah. Orang penyampai beritanya melakukan hal yang maulah orang kada percaya lagi pemuntungan pamandirannya. Apalagi seseorang yang terkena pangaramput. The master of dusta. Karena kalau dipakai pandirannya. Dhaif, syadidu dha'fi jadinya. Lemah, sangat. Nah, itu hadis dhaif, paham lah biar. Tapi pulang bisa jadi bujur pandiran ulun. Di dalam berita yang dikisahkan bahwa ujar Habib Hasan, tanah per meter di Loyang Indah 500.000 rupiah. Tapi karena personalnya tadi melakukan hal yang kada-kada, makan berdiri gin, makan sambil berdiri, itu melemahkan periwayatan. Ngerinya. Orang nih mengukur ayam kur, datangan ayam, dustaiku. Inya kadang bawa apa-apa, tangan kosong, bisa mengukur, datang ayam. Jatuh berita dari pian kada kau dipakai. Mendustai binatang. Seketat itu ilmu hadis itu kada berkopiah. Pian nih. Umumnya kebiasaan berkopiah. Tiba-tiba berurak jambu tengah orang banyak. Bisa jatuh muruah pian. Ayo. Apalagi bisa berhandap. Terbuka aurat. Maginnya. Apalagi beboncengan lawan binian bukan mahram. Apalagi menjablay. Ketahuan. Kada kau dipakai pandirannya. Jatuh. Apapun berita dari muntungnya. Walau dari sisi berita yang disampaikan bujur. Bahwa ulun berucap 500.000 rupiah tanah di Loyang Indah. Nah, itu pian paham masalah hadits dhaif. Oleh karena ada kemungkinan memang bujur pandiran Nabi, lalu hadits dhaif itu kada dibuang oleh ulama. Boleh dipakai. Tapi ada 3 syarat dalam ilmu mustalah hadis. Apa 3 syarat? Hendaknya hadis tersebut kada terlalu lemah benar. Kayak apa lemah benar? Contohnya memang pangaramput. Orang kalimat yang menyampaikan berita pangaramput benar, lemah benar jadinya hadis. Jangan dipakai lalu. Kalau lemah tadi gara-gara anggap hafalannya kurang kuat, ingatannya kurang pas, itu masih lemah, tapi kada lemah benar, kawa dipakai. Yang kedua, hendaknya hadits dhaif tersebut digawi dalam fadailul a'mal, bukan dalam hal-hal yang fardu yang pokok. Contoh apa? Mengirimi pahala kepada orang meninggal. Itu bukan hal yang fardu, itu sifatnya fadilah. Kalau ada hadits dhaif berkaitan itu, boleh dipakai. Yang ketiga, ujar ulama, alla ya'taqida sihhatahu inda al-amal bihi. Hendaknya yang menggawi mengamalkan hadits dhaif
kada sampai meyakini bahwa ini adalah sahih bujur dari Nabi. Karena di situ tetap ada celah rawinya itu lemah. Kada sampai derajat sahih. Nah, itu sedikit tentang hadits dhaif. Supaya pian paham kenapa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap memakai banyak riwayat hadits dhaif. Karena bisa jadi bujur dari Nabi. Kesalahan hanya dari rawi atau narator, penyampai berita. Karena ada kekurangan tadi. Mengorek hidung datang orang banyak gitu. Waruwiyat fihi ahaditsu ghaira annaha dha'ifah. Banyak riwayat-riwayat hadis berkaitan tentang menghadiahi orang meninggal dengan bacaan Quran. Kama qala Al-Hafidz As-Sayuti rahimahullah. Sebagaimana Imam As-Sayuti, ulama besar, Jalaluddin Abdurrahman As-Sayuti. Sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sayuti, wal ahaditsu dha'ifatu yu'malu biha fi fadailil a'mal wa dzalika minha ay mina fadail. Ujar Imam As-Sayuti, hadis-hadis yang lemah itu yu'malu biha, boleh dipakai, diamalkan, tapi fi fadailil a'mal, di dalam amal-amal yang sifatnya tambahan fadilat, bukan yang fardu yang pokok. Wa dzalika minha, dan menghadiahi bacaan Quran pada orang meninggal termasuk fadailul a'mal, ay mina fadail. Wa min anfa'i ma yuhda lil mauta minal Qur'an. Wa kullul Qur'an nafi'un mubarak. Ihda asyrata min suratil Ikhlas al-mu'azzamah. Wa qad ru'iya bidzalik manamat mubarakah. Lalu jar Imam Haddad, termasuk yang paling bermanfaat dari bacaan Quran yang dihadiahkan pada orang meninggal, walaupun sebenarnya Al-Quran itu sendiri, apapun ayat dalam Al-Quran bermanfaat dan berkah gasan orang meninggal, tapi yang lebih bermanfaat lagi, ihda asyrata min suratil Ikhlas al-mu'azzamah, membaca qul huwallahu ahad 11 kali. Nah, ketika pian kulir baca Yasin, banyak kayak yang kulir baca Yasin, bro. Jiarah kubur kuitan Yasin panjangan nih. Oh, Fatihah gini. Wah, kan kayak itu kebanyakan kita pengulir. Mbahnya membaca nang di internet, kisah-kisah orang salingkoh, kisah Walid Nakdawi boleh. Panjang kayak apa dibacai 20 menit. Tertawain banyak. Jarang kubur kuitan baca Yasin kulir. Lalu baca Fatihah gin malah. Fatihah gin cukup gasan pian. Oh. Kalau pian kalau baca Yasin, alternatif terbaik baca 11 kali qul huwallahu ahad. Banyaknya bib 11 sedikit. Qul huwallahu ahad itu pendek, handap 11 kali membaca paling berapa menit? Waqad ru'iya fi dzalika manamat mubarakah. Nah, ini Imam Haddad berbicara, sungguh banyak mimpi-mimpi kaum solihin yang memimpiakan keadaan orang yang dihadiahi 11 kali bacaan qul huwallahu ahad, mereka dikubur tuh gembiranya minta ampun. 11 kali membaca qul huwallahu ahad. Ada banyak itu, jangan bangulir. Apalagi kubur kuitan, ziarah, kubur dang sana, keluarga, kerabat, baca 11 kali. Niatkan hadiahnya, hadiah pahalanya gasan orang dikubur. Fayanbaghi lil insani an yaqra'a hadzal adad min hadhihi surati syarifah. Imma kullu lailatin aw kullu yawmin aw aktar min dzalik aw aqal. Wala fi kulli lailati jum'atin. Wa yudi thawaba dzalika liwalidayhi wa masyayikhihi wa dzawil huquqi alaihi. Maka dianjurkan bagi seseorang untuk membaca Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad dengan jumlah 11 kali tadi. Dari surat Al-Quran yang mulia ini, Al-Ikhlas. Baik hanya di tiap malam atau di tiap siang hari, Jarsidin. Hari-hari kalau awak. Atau lebih daripada sekali sehari. Sekali semalam lebih pada itu.
semalaman contohnya 3 kali, artinya 33 kali qul huwallahu ahad dihadiahkan pada orang meninggal. Atau kalau kada mampu tiap hari, wala fi kulli lailati jum'atin, tiap malam Jumat barang. Kemudian dihadiahkan pahala bacaan tadi gasan kedua orang tua, atau ini bisa liwalidihi kepada orang-orang tua kita, kai nini datu berataan yang sudah meninggalan. Wa masyayikhihi, niatkan juga hadiahkan pada guru-guru kita yang melajari. Wa dawil huquqi alaihi, dan orang-orang yang ada hak lawan kita, ada kaitan hidupnya lawan kita. Hadiahkan juga apabila sudah meninggal mendahului kita. Jadi kadang mesti di kuburnya langsung membacalah. Nyatakan itu. Kalau dikubur langsung, oke, bagus. Tapi seandainya kubur Kuitan jauh, anggap di Sangatta. Seorang di Sungai Turak, amuntai. Andak ke Sangatta jiara, lucut, jauh, ongkos berat, bahkan kendaraan, kalau kena begal orang. Lalu kayak apa? Di rumah pian di Sungai Turak baca. Di mana gerang Sungai Turak tuh? Tahu jualan sasambat. Baca 11 kali Al-Ikhlas, niatkan hadiahkan pada Kuitan yang jauh yang meninggal tadi. Wala yansa mautahu min du'aihi wa istighfarihi wa sadaqatihi. Fayansahu man ba'dahu idza mata wa sara ila ma sara ilai man qablahu. Nah, ini penting benar. Jangan sampai jadi Imam Haddad. Wala yansa mautahu min du'aih wa istighfarih wa sadaqatih. Jangan sampai ulun piang dan yang lain melupakan orang-orang yang sudah meninggal. Kadang membacakan doa gasan mereka yang meninggal. Kadang memintakan ampun atau istighfar gasan orang meninggal. Kadang bersedekah yang mana hadiahnya gasan orang meninggal. Jangan sampai kita lupa, jar Imam Haddad. Karena kalau kita lupa, kada ingat lagi mengirimi pada orang yang sudah meninggal. Fayansahu man ba'dahu idza mata wa sara ila ma sara ilaihi man qablah. Maka orang lain yang hidup ketika kitanya yang meninggal, orang lain yang masih hidup akan melupakan kita juga, kada mendoakan kita, kada memintakan ampun gasan kita, kada bersedekah gasan kita. Dari kita yang hidup dahulu. Pian hendak setelah meninggal banyak orang mengirimi bacaan Quran, hadiah, pahala, sedekah dan yang lain. Ketika hidup rajin-rajin mengirimi orang meninggal pahala bacaan. Ketika hidup rajin-rajin mengirimi istighfar dan yang lain gasan orang yang meninggal. Pian meninggal suatu saat, orang-orang yang hidup akan rajin juga mendoakan pian. Nah, itu maksud Imam Haddad. Fa inna man dzakara dzukira. Karena sesungguhnya orang yang mengenang inya akan dikenang. Orang yang mengingat inya akan diingat gitu. Wa man nasya nusya. Dan siapa orang yang melupakan, inya pun akan terlupakan. Oh, itu konsepnya. Siapa orang yang kada ingat lagi lawan Kuitan yang sudah meninggal. Sibuk bercari wara nang anak nih. Kuitan meninggal sudah dijarahi setahun sekali, anggap dikirimi pahala, kada suah. Dibacakan Al-Quran ini itu, kada suah. Diistighfari, kada suah. Fatihah pun anggap kada suah. Manasya nusya. Pian meninggal, anak pian kayak itu jualan pian ngana. Setelah dikubur oleh anak, kayak kuburan kucing akhirnya. Kayak apa maksudnya kuburan kucing? Kada digaduh lagi. Adalah kuburan kucing dijarahi. Adalah yang menjarahi kuburan kucing adalah apa pintaran. Ini tuh binatang, kada ada kaitan surga neraka. Pian baca tangisan di kuburan kucing leh. Ketika pian sebagai anak ketika hidup kada pernah mengirimi apapun pada Kuitan meninggal, anak pian kayak itu juga. Hati-hati. Kayak itu konsepnya.
Wal birru salam. Kebajikan itu tabungan. Pian banyak berbuat kebajikan, pian meninggal, orang berbuat kebajikan juga kepada pian jana. Wallahu la yudayyi'u ajra man ahsana amala. Dan sesungguhnya Allah kada bakal menyia-nyiakan pahala orang nang berbuat baik. Kada menyia-nyiakan perbuatan amal baik dari seseorang. Allah balas kena. Pian banyak mengirimi pahala. Atau pian mengirimi muslimin muslimat dimanapun. Pian baca Yasin, baca Quran. Kemudian niatkan hadiahnya gesan siapapun muslimin muslimat di dunia. Bukan cuma di kampung aja, barataan, seduniaan, pian hadiahkan. Insya Allah, pian pun ketika meninggal, orang lain memasukkan ngaran pian dalam doa-doanya. Nanti katakan, wa'alam anna ziyaratal kubur amrun mandubun ilaihi. Waqad adina fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama naha anha. Ketahuilah sesungguhnya ziarah kubur itu perkara yang disunahkan, perkara yang dianjurkan, ziarah kubur. Dan sungguh Rasulullah mengizinkannya, yang mana sebelumnya sempat dilarang oleh sidin ziarah kubur. Wa fiha manafi'u wa fawaidu lil hayyiz zair. Dan ada faedah-faedah dan manfaat-manfaat bagi orang hidup yang berziarah. Di dalam berziarah kubur itu ada faedah, manfaat bagi orang yang berziarah. Walil mayyit al-mazur. Orang yang hidup dapat faedah, orang yang sudah meninggal yang diziarahi pun dapat faedah. Saling dapat manfaat. Qala alaihi salam, Nabi bersabda, Zurul kubura fa innaha tudakirul mauta. Zurul kubura, ujar Nabi, berziarahlah kalian pada kuburan. Kubur-kubur tu ziarahi. Fa innaha tudakirul mauta. Karena sesungguhnya kuburan itu mengingatkan kita kematian. Mengingatkan kita keadaan yang siapapun dari kita, sugihnya, miskinnya, bungasnya, kada bungasnya, akan melaluinya. Yaitu apa? Al-maut, kematian. Ziarah kubur itu, ujar Nabi, mengingatkan kematian. Pian masuk ke komplek pekuburan, melihat nisan-nisan. Sawat terpikir duniawi, hendak beramian. Tak lalu pian, error otak pian. Pian masuk komplek pekuburan, nisan banyak. Ada yang lagi hanyar dikubur, ditabuk kuburannya. Ada yang menangisan karena kuitan meninggal. Pian melihat keadaan itu. Sawat pian berpikir hal-hal yang maksiat. Ketika pian di tengah komplek pekuburan, itu tandanya liwar rigatnya hati pian sudah. Sawat keadaan itu kadang mengingatkan pian kematian tak lalu benar. Apalagi mau diandak di padang orang beramian, baginya tadinya dikubur jam masih ingat beramian. Masuk komplek pekuburan dan dikatakan kena aku hendak menjablay hendak mabuk, hendak menyabu. Di tengah kubur saat berpikir kayak itu. Apalagi nang kau mengingatkannya. La ilaha illallah. Tak lalu manusia lah itu. Nabi jabu ucap zurul kubur, ziarahi kuburan. Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena sesungguhnya melihat kubur itu mengingatkan kematian. Wa qala alaihi salam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Ujar Nabi, dahulu memang aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Nah, dahulu memang ada riwayat Nabi itu pernah melarang ziarah kubur. Kenapa? Alasannya takutan orang itu menolak takdir. Karena ketika dahulu sawat orang-orang ziarah kubur menangis. Mencabik-cabik baju seorang sampai rabit. Kenapa mati? Ulun masih kangen pian. Lajunya pian ini tak dahulu pada ulun. Maka kita berjanji hendak kudu tamal isuk. Contoh nih. Contoh aja itu. Bahari itu kayak itu prakteknya sampai merabiti baju, betapak muha. Nah,
dilihat Nabi, orang masih kada kuat iman-iman kayak itu, lalu Nabi larang ziarah kubur total. Setelah sudah tahap iman menguat, banyak sahabat hanya dibolehkan Nabi ziarah kubur. Mereka sudah paham kematian itu takdir dari Allah. Sebelum manusia lahir ke dunia, kapan inya mati, baju apa yang terakhir, di mana inya mati, bagaimana keadaan inya mati, siapa yang memandiakan, kain nang mana bakal dipakai menutupi inya jadi kafan, banyu nang mana bakal dimandiakan ke awaknya ketika mati. Jauh orang tadi ketika sebelum lahir itu sudah ditentukan oleh Allah. Paham, yakin hal ini, ziarah kubur, kada lagi sampai menangis, meratap dan sebagainya. Lalu di situ Nabi bolehkan ziarah kubur. Nah, kita pun insya Allah iman kuat sudah, kada ada lagi nang bertangisan di kubur. Kenapa pian terdahulu? Raminya kita semalam begayan. Kada ada lagi kawan ulun beramian. Siapa lagi kawan bermasakan. Macam-macam keluar kisah-kisah bahari. Siapa lagi kena nang membukakan durian pun kada bisa. Macam-macam aja. Itu orang nang seakan kada terima dengan ketentuan, bahaya nang itu. Protes dengan apa nang sudah ditentukan tuh bahaya. Naudzubillah min dzalik. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Sesungguhnya aku telah melarang kalian. Sebelumnya aku melarang kalian ziarah kubur, ala fazuruha. Maka ketahuilah sekarang silahkan ziarahi, jar Nabi. Fa innaha tuzahidu fid dunya. Nih dengarkan. Ziarah kubur itu maulah kita zuhud dari dunia. Maulah kita mengurangi ketertarikan bahimat kepada dunia. Ziarah kubur itu. Pian lagi asik-asiknya hendak nungkar A, nungkar B, hendak ini, hendak itu, hendak macam-macam kehendak hati. Hendak berjalanan ke sini, ke situ, beramian, hura-hura. Ziarah kubur melihat kuburan nisan sunyi. Lalu berpikir, aku kayak itu kena. Keinginan-keinginan duniawi tadi itu tapaculan tunggal butingan. Ya Allah, aku fokus ibadah aja gitu. Terlena aku dengan dunia. Nah ini maksud Nabi, tuzahidu di dunia. Ziarah kubur itu maulah orang zuhud dari dunia. Ketertarikan dunianya berkurang, kada berhemat lagi. Secukupnya, sesuai dengan hajatnya tinggal di dunia. Wa tudzakirul akhirah, dan ziarah kubur itu mengingatkan pada akhirat, ujar Nabi. Wa qala alaihi salam, nah ini penting. Dan Nabi bersabda, ma min rajulin yazuru qabra akhihi. Tidaklah ada seseorang menziarahi kubur saudaranya. Ma min rajulin yazuru qabra akhihi. Tidaklah ada seseorang menziarahi kubur saudaranya. Saudara sesama muslim masuk, saudara sedarah masuk, kerabat keluarga masuk juga. Wa yajlis ilaihi, dan kemudian ia duduk di samping kubur saudaranya tadi, illa ista'nasa bihi wa ruddat alaihi ruhu hatta yakum. Mengecualikan orang yang dikubur tadi ista'nasa bihi, merasa terhibur dengan kedatangannya. Dengarkan. Orang yang diziarahi di kubur tuh ketika pian hidup menziarahi, dan ketika berdua sama-sama hidup sebelumnya ada hubungan, saling kenal, bakawan, apalagi keluarga, apalagi kuitan. Badahulu seikung meninggal, pian ziarahi, nang dikubur tuh ista'nasa bihi, merasa nyaman, gembira diziarahi oleh pian, pianandu lawan pian. Waruddat alaihi ruhu hatta yakum. Bahkan roh orang nang mati tadi Allah bolehkan sementara diziarahi. Sampai nang menziarahi yakum boleh hanya diambil pulang roh tersebut. Ini riwayat ada. Istiqnas, ada rasa gembira ketika dialami. Sebagaimana ketika orang hidup mengalami orang hidup nang lain. Pian nih bertamu kawan lawas nang jarang tetamu. Kehimungan kita, ahlan wa sahlan, lawas kada bertamu. Gembira, itu ngaran istiqnas, terhibur ketika dialangi orang. Asal jangan tengah malam dialangnya. Itu kada terhibur, marangut. Sebagaimana terhiburnya seorang nang hidup dialangi orang lain nang lawas kada bertamu,
Begitu pula orang di kubur itu terhibur ketika diziarahi orang hidup dari kenalannya ketika masih hidup. Apalagi kalau kerabat, keluarga, kuitan dan anak dan semacamnya. Himung sidin. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan Nabi bersabda hadits lainnya. Anasu ma yakunul mayyitu fi qabrih idza zarahu man kana yuhibbuhu fi dari dunya. Keadaan yang paling menghibur bagi seorang mayat dalam kuburnya adalah ketika mana si mayat itu diziarahi seseorang yang disukainya ketika masih sama-sama hidup di dunia. Keadaan yang paling nyaman bagi seorang mayat di dalam kubur. Anasu ma yakunul mayyitu. Paling merasa terhiburnya seorang mayat dalam kuburnya idza zarahu man kana yuhibbuhu fi dari dunya. Ketika mana dielangi, diziarahi seseorang yang dicintainya atau dikatujuinya ketika masih di dunia kedua-duanya. Ada hubungan mahabbah, cinta ketika di dunia. Suami istri ibarat. Pian nih, laki meninggal pada hulu. Ziarahi kubur laki itu. Gembira ya. Ketika di dunia suami istri ini saling mencintai, saling ketuju, meninggal tak dulu nang laki, diziarahi oleh nang istri, kehimungan nang laki itu dikubur. Nah, itu maksud hadisnya. Amun suami istri bakal lahir harus pang di dunia. Meninggal nang laki berdua. Dielangi kemudian oleh nang istri pula. Mana berkisah waris ikam ambil berat. Itu kayak apa ya? Nah, tahuam. Coba seorang. Intinya disebut dalam lafaz hadis kana yuhibbuhu fi dari dunya. Seseorang yang menziarahi tadi dikatujui oleh nang dikubur ketika masih hidup di dunia. Dikatujui. Rami bekawan, senang bersosial lawannya, diziarahinya gembira nang dikubur itu. Fayam bagi li zair idza dakhala maqbarah aw marra biha an yaqula assalamu alaikum dar qaumin mu'minin ghadan muajjalun wa atakum ma tu'adun wa inna insyaallah bikum lahiqun wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat, menambah khazanah keilmuan kita, khususnya penjelasan tadi tentang kenapa hadis dikatakan dhaif. Di mana letak lemahnya? Karena narator atau rawinya. Dikatakan itu salah satu sebab utama lemahnya hadis. Tidak semua yang dhaif itu dusta pandiran Nabi, bisa jadi bujur pandiran Nabi, tapi narator atau rawinya nang menggawi hanang kada baik lalu menjatuhkan kredibilitasnya sebagai pembawa berita atau informasi. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unda wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan garama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تمشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب به للناس شفاء وعلى الآل الكرام شربا وعلى صاب مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.